Di sini ada tema besarnya, perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yang dimana dibagi 4 bahasan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik. Dinamika politik menuju demokrasi terpimpin didorong oleh ketidakstabilan politik, gagalnya sistem parlementer, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat. Soekarno memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat otoritasnya melalui Dekret 5 Juli 1959 dan menciptakan sistem politik yang terpusat di bawah konsep Nasakom. Peta kekuatan politik masa itu didominasi oleh 3 kekuatan besar, PKI, militer, dan PNI, yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahan. Namun, ketegangan antara PKI dan militer semakin meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya demokrasi terpimpin pada tahun 1965. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 muncul sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia pada era sebelumnya, yakni masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal menerapkan sistem parlementer di mana pemerintahan seringkali berganti-ganti akibat koalisi yang tidak stabil, dan ini berdampak pada sulitnya mencapai pemerintahan yang efektif. Dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi 7 kali pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakpastian politik dan kebijakan yang tidak konsisten. Salah satu permasalahan besar yang menyebabkan kegagalan sistem parlementer adalah perpecahan ideologis di antara partai-partai politik besar. 3 kekuatan utama yang bersaing untuk mendapatkan dominasi adalah Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, yang mewakili kaum nasionalis, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mendukung komunisme, dan partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama atau disebut NU. Persaingan antar kelompok ini terutama terkait dengan ideologi negara penghambat tercapainya konsensus politik yang stabil. Selain itu, konsensus yang dibentuk melalui pemilu 1955 untuk menyusun UUD baru juga gagal mencapai kesepakatan, terutama terkait dengan perdebatan mengenai dasar negara antar Pancasila dan Islam. Ketidakmampuan konstitute menyelesaikan tugasnya menambah krisis politik dan perburuk situasi negara. Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soekarno mengambil tindakan drastis pada 5 Juli 1959. Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri era demokrasi liberal. Dekret ini menandai dimulainya demokrasi terpimpin, di mana Soekarno berperan sebagai pemimpin yang otoriter dengan kendali penuh atas pemerintahan. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di bawah satu payung ideologis. Dalam peta kekuatan politik masa demokrasi terpimpin, 3 kekuatan utama yang mempengaruhi jalannya pemerintahan adalah PKI, TNI Militer, dan PNI. PKI mendapatkan tempat istimewa dalam pemerintahan Soekarno, sementara militer, yang terutamanya Angkatan Darat, bersikap waspada terhadap meningkatnya pengaruh komunis. PNI sebagai partai nasionalis tetap mendukung Soekarno, tetapi bersaing dengan PKI dan militer untuk mempengaruhi kebijakan negara. Konflik internal di antara kekuatan-kekuatan ini, terutama antara PKI dan militer, memuncak di akhir era demokrasi terpimpin dan menjadi salah satu penyebab utama kejatuhan Soekarno